Wah, kembali lagi di Sinom Channel. Di Sinom Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang profesional terapis yang tentunya akan menambah wawasan dan keilmuan teman-teman semua. Lah, enggak ya. Oke, bintang tamu kita kali ini langsung saja kita tanyakan dan kita ngobrol langsung bersama beliau. Yuk. Oke, halo, ini Mas Elrino Valerian Saputra ya, benar ya? Ya benar Pak Rangga. Iya, oke. Enaknya nih mau dipanggil Mas Rino atau Mas Kebo ya dulu panggilannya ya? Bebas sih. Tapi kalau sekarang lebih banyak yang taunya Mas Rian. Oh, Mas Rian, siap. Yaudah. Saya mengikuti Mas Rian saja berarti. Ya. Nah, oke. Sebelumnya nih bagi pendengar Sinom Channel yang belum kenal mungkin dengan Mas Rian ini, beliau ini adalah salah satu pekerja yang mungkin menurut Sinom sendiri ini lebih lebih ke unik sih ya. Jadi mungkin jarang bahkan untuk kaum milenial ataupun kaum anak-anak muda tuh hampir 1001 lah ditemukan dengan pekerjaan sebagai profesional terapis ya Mas sebutannya ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Profesional terapi. Nah, ini kita mulai mungkin dari awal mulanya akhirnya Mas Rian ini memutuskan untuk menjadi seorang profesional terapis itu sudah sejak kapan tuh Mas? Itu sejak memasuki waktu kuliah. Jadi sejak memasuki semester 2. Oh, udah sejak kuliah. Nah, kalau boleh tahu kuliahnya dulu jurusan apa Mas? Jurusan ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ya. Oke, nah. Ya, apakah memang ada ilmu-ilmu atau mata kuliah yang mempelajari itu sampai akhirnya bisa membawa Mas Rian sampai ke pekerjaan ini gitu Mas? Kalau lebih tepatnya nanti ada konsentrasinya nanti di semester 5 itu kalau di jurusan ilmu keolahragaan UNY yang saya kuliah di UNY itu nanti di semester 5 ada pencabangan konsentrasi, salah satunya ada terapi olahraga. Oke, nah berarti kan bisa dibilang nggak menutup kemungkinan bahwa banyak juga teman-teman dari Mas Rian ini yang berlari atau beralih maksudnya berprofesi seperti ini gitu Mas? Tidak menutup kemungkinan, sudah mulai banyak semenjak angkatan 2012 saya masuk itu angkatan saya mulai banyak di UNJ itu mulai banyak, hampir 3 kali lipat peningkatannya yang ambil konsentrasi terapi. Oh, nah tapi ada juga nggak maksudnya yang ketika kuliah ini di semester 5 tadi ya, di semester 5 ini mulai konsentrasi ke terapi, tetapi begitu lulus itu tidak melanjutkan di bidang terapi gitu? Banyak ada yang dia lompat konsentrasi banyak. Oh, oke. Jadi banyak juga. Berarti itu kan sistemnya ketika udah masuk semester 5 dan langsung konsentrasi di bidang terapi itu akan mempengaruhi di mata kuliah di semester 6, 7, 8 sampai lulusnya gitu Mas? Atau gimana? Pasti langsung nanti fokusnya di terapi olahraga. Berarti ada skripsi juga nggak sih Mas? Buat lulusnya gitu? Ada. Dan itu berarti juga seputar terapi juga pastinya ya? Ya, seputar contoh kalau saya waktu itu ambil penggabungan shiatsu dan refleksi untuk gula darah. Oke. Penderita diabetes. Itu untuk skripsinya ya Mas ya? Ya, skripsinya kebanyakan mereka yang konsentrasi terapi, tetap terapi, tapi nanti subjeknya beda. Oh. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Mas Riano ini tiba-tiba tertarik gitu dengan dunia terapi gitu? Jadi mungkin agak cerita sedikit dulu. Awalnya itu semester 1 punya gambaran mau ke kebugaran. Di salah satu konsentrasinya itu ada kebugaran yang nanti outputnya jadi instruktur senam, karena dulu punya cita-cita ingin masuk angkatan militer.
tapi dapat arahan dari bapak lebih baik terapi karena ada niat atau khususan bisa membantu orang lain. Luar Dan biasa. semakin lama semakin tua semakin terasa, semakin mendep, bahasanya mendep ilmunya. Oke. Berarti sebenarnya ada campur tangan orang tua juga gitu ya untuk mengarahkan Mas Rian ini ya? Ada. Oke. Nah, kalau mungkin nih kita bicara teman-teman Mas Rian yang lain yang mungkin juga masuk ke jurusan terapi dan akhirnya juga begitu lulus juga ikut membidangi seperti Mas Rian di profesional terapis ini, kalau mereka juga apakah memiliki hal yang sama, Mas? Kalau kebanyakan teman-teman karena proses. Jadi kalau cerita dulu itu masih, kalau saya udah memasuki semester 2 sudah serius mau mendalami tentang terapi. Tapi teman-teman nanti yang kebanyakan di semester 3 sampai 4 baru pada ambil keputusan. Karena dasarnya tetap di semester 1, 2, 3, 4 itu dasar untuk menjangkau ke konsentrasi. Gitu. Nah, sebenarnya sih ini cuman beda istilah doang atau memang secara pengertian beda tuh Mas antara pijit dengan terapi? Kalau itu jadi ini sepengetahuan saya ya, yang saya cerna itu hanya istilah. Berarti intinya Mas sama aja gitu Mas? Hanya istilah yang belum bisa disosialisasikan ke masyarakat. Jadi pijat dan terapi itu sama. Membedakan nanti tujuannya. Contoh kayak Mas, kebanyakan orang pijat itu pijat capek. Terus itu masuknya nanti di terapi kebugaran. Nanti kalau untuk yang pengobatan misalkan seleo, terus ada nyeri-nyeri atau ada masalah itu nanti di terapi pengobatan. Berarti istilahnya cuman sama aja namanya, cuman kalau yang mungkin orang-orang kenalnya mah pijat capek, tapi nama yang sebenarnya sih istilahnya kata-kata bakunya gitu tuh terapi kebugaran gitu ya. Oke. Nah, kalau istilahnya kan itu kan pasti mengalami yang namanya proses gitu ya, proses belajar terapi segala macam. Nah, dulu pertama kali berani untuk memutuskan istilahnya apa ya, terapi orang itu kapan? Ya betul lah, mengaplikasikan ilmunya itu kapan Mas? Apa setelah lulus kah atau pada saat kuliah juga udah sambil berjalan gitu? Semester 2. Di semester 2? Sebelum saya mendapatkan materi terapi, karena dulu ya Pak sempat ikut himpunan mahasiswa dan ada komunitas olahraga juga yang banyak kakak tingkatnya yang ambil terapi dan sering diskusi, akhirnya diajari dikit-dikit. Nah, saat kumpul di teman-teman yang lain atau komunitas di luar kampus, ada yang minta tolong, saya memberanikan diri untuk membantu. Jadi justru berarti kan ada pengaruhnya juga ya dari organisasi atau himpunan-himpunan yang kita ikutin gitu ya Mas ya, untuk membentuk kita gitu kan. Sangat membantu. Nah, pas begitu pertama kali mencoba untuk istilahnya aplikasikan ke orang, sama sekali yang orang awam gitu ya, yang orang Mas Rian ini bukan temennya Mas Rian atau saudaranya gitu. Itu respon pertama kali pasiennya masih ingat nggak tuh Mas? Masih. Itu gimana tuh pengalaman pertama tuh? Dalam artian? Kaget karena baru tahu ada metode terapi atau pijat yang seperti ini. Emang beda ya Mas ya antara pijat yang biasa, mungkin tukang-tukang pijat bisa dibilang ya karena dia jam terbang mungkin, terus juga atas dasar kecocokan, kebetulan jodoh lah istilahnya kan. Kadang kan suka percaya nggak sih Mas jodoh-jodoh gitu Mas, jadi orang yang udah terlanjur itu ada, memang jodoh-jodohan ada. Cuma kalau yang kenapa saya narik kesimpulannya
kenapa orang itu kaget karena metode ini tergolong metode baru karena kan yang menemukan dosen saya dan itu ditemukan di tesis bukan perlu dituliskan itu di tesisnya dosen di 2007 dan dosen lulus akhirnya ngajar di kampus UNI. Jadi memang benar-benar tergolong jenis terapi atau metode terapi yang baru. Nah, metode terapi itu yang baru ini tuh bedanya dengan metode-metode terapi yang lain tuh apa tuh, Mas? Kalau ini yang saya tangkap di metode ini yang sekarang namanya Mastagi, metode Mastasa Satyagraha Indonesia itu. Kita ada checkpoint. Jadi nanti ada titik-titik sendi atau titik-titik saraf itu yang nanti kalau bermasalah titiknya itu pasti sakit. Tapi nanti setelah dikembalikan lagi di posisi yang normal, itu titik itu kembali lagi tidak sakit atau normal, mau disentuh kenceng atau disentuh dengan pelan tidak sakit. Oke, berarti bisa dibilang metode Mastagi ini tuh bisa digunakan untuk terapi kebugaran atau mungkin terapi kesehatan gitu ya, Mas? Bisa. Di Mastagi pun ada berbagai macam metode terapi sendi. Itu untuk struktur atau kelainan tubuh, terapi kesehatan organ dalam. Terus yang terbaru kemarin bisa membaca di websitenya itu terapi bayi dan ibu hamil. Terapi bayi. Tapi yang untuk bayi dan ibu hamil saya belum dapatkannya. Oke. Nah, kita ngomongin sedikit mungkin dengan situasi sekarang ini ya, Mas ya. Ini kan kita mungkin bagi pendengar yang mendengarkan podcast ini setelah pandemi selesai, mungkin ini just info saja ketika kita proses rekaman ini dengan Mas Rian ini pada saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung ya, Mas, dimana salah satu penularan yang istilahnya dilakukan untuk COVID-19 ini adalah dengan salah satunya dengan cara bersentuhan. Nah, otomatis ini akan sangat berpengaruh ya, Mas ya, dengan profesi Mas ini. Sangat berpengaruh. Nah, itu emang sama sekali jadi nihil, nggak ada yang minta terapi atau mungkin masih aja ada orang yang tetap membutuhkan gitu, Mas? Kalau dihitung sekitar 5 minggu ini saya sudah di minggu pertama, selama 5 minggu ini di minggu pertama sudah mulai berkurang dan saya berusaha untuk menolak karena saya menjaga diri saya dan diri pasien itu sendiri dan lingkungan saya. Justru malah jadi Mas Riannya sendiri ya yang menolak ya? Pribadi saya memang menolak untuk kalau hanya tetangga atau saudara itu nggak masalah, tapi kalau yang harus jauh-jauh beda wilayah itu saya agak menerima. Oke. Emang berarti mungkin nggak sih kalau ketika tetap melakukan tapi dengan mungkin sarung tangan atau ini tetap nggak ini ya, Mas ya? Bisa saja. Walaupun tetangga tetap saya SOP saya lebih saya katakan pakai masker dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah. Dan cuci tangan itu sebenarnya sudah sejak awal saya terapkan di diri saya untuk itu. Meskipun nggak lagi pandemi ini ya? Iya. Nah, tapi kan psikisnya keluarga tetangga itu yang pribadi saya jaga karena kan bikin gak nyaman lingkungan karena saya habis kemana atau ada yang tahu saya habis pegang ini pegang gitu kan takutnya malah tidak kondusif lingkungan. Betul ya. Lebih baik menahan diri. Nah, terus kita ngomongin nih kondisi saat ini kan otomatis yang namanya orang capek, orang nggak enak badan itu kan nggak bisa ditahan atau nggak bisa dihindarkan ya, Mas ya, apalagi yang masih bekerja gitu. Nah, sedangkan kondisi seperti ini itu bahkan nggak cuma dengan Mas Rian doang, bahkan untuk seluruh profesional terapis pun juga mungkin akan menghindari untuk berkontak fisik dengan pasien kan.
Nah, otomatis kan itu menyulitkan bagi para mungkin ya bisa dibilang pasien gitu yang membutuhkan terapi untuk kesehatan maupun kebugaran gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Mas terapi kebugaran deh lebih tepatnya itu bisa dilakukan diri sendiri gitu. Ketika mungkin lagi capek di bagian leher, itu apakah bisa dilakukan dengan diri kita sendiri, Mas? Sepengetahuan yang saya dapat itu bisa dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Dan posisi saat istirahat atau saat tidur itu harus berbaring, dan posisinya kasur itu jangan sampai tidak sejajar atau ada yang mendelong turun di tengah-tengah. Oke. Intinya harus rata lah ya. Juga harus Oke. Berarti sebenarnya kalau yang sering pasien Mas Rian ini tanganin gitu tuh sakitnya mereka tuh biasanya berdasarkan apa sih Mas? Apakah pola makan, pola hidup, atau bahkan pola tidur? Yang paling sering ditemuin gitu. Yang paling utama pola aktivitas. Oke. Maksudnya gimana tuh? Jadi contoh kayak kita mengangkat ember yang harusnya itu tidak bisa kita angkat, kita paksakan. Itu berarti bahasanya, kalau bahasa kerennya di Indonesia tuh ada kecetit atau kesleo. Kesleo, oke. Ya. Nah, untuk menjadi terapi profesional ini atau profesional terapis itu apakah ada lisensinya, Mas? Harus ada. Itu harus ada. Oke. Nah, tapi biasanya kan kalau yang pijit-pijit tradisional itu beda lagi ya, Mas? Atau gimana sih, Mas? Itu sepengetahuan saya itu nanti dari dinas kesehatan mendata. Jadi dia mempunyai data itu dan nanti ada kategorinya. Kalau untuk profesional terapi yang seperti saya jalanin ini kita dapat lisensi. Dapat lisensi. Nah, lisensi sebenarnya tidak boleh. Oh, tanpa lisensi ibarat kayak kalau kita naik motor harus punya SIM gitu ya, Mas ya? Iya. Nah, lisensinya ini yang mengeluarkan? Kalau yang ini dari asosiasi Amasaki, asosiasi massage metode lisensi. Memang dari asosiasi kita. Oke, berarti kalau misalnya dari Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan belum mengakomodir itu ya, Mas ya, secara menyeluruhnya gitu? Sudah. Oh, sudah juga. Jadi asosiasi itu sudah masuk juga di datanya asosiasi, pasti sudah masuk ke Dinas Kesehatan. Oh, oke. Nah, jadi ada datanya kita juga. Nah, ini kita ngomongin tarif nih, Mas. Beda nggak sih, Mas, antara terapi yang satu dengan yang lain secara tarifnya itu? Apakah berdasarkan waktu atau mungkin jenis penyakitnya atau mungkin tidak ditentukan sama sekali? Itu gimana tuh, Mas? Kalau misalkan tarif, sepengetahuan saya berbeda-beda tergantung manajemen masing-masing. Gimana, Mas? Tapi selama ini tergantung manajemen masing-masing. Oh, oke. Berarti ini semacam ada kayak ikatannya gitu ya, Mas ya, manajemennya gitu ya? Ada ikatannya. Tapi untuk pribadi saya jalan sendiri. Jadi memang tidak pasang tarif seikhlasnya gitu. Biasanya saya ikhlas. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang klinik Masaki gitu, apa tarifnya? Itu berdasarkan apa tuh, Mas? Tarifnya itu, Mas? Kalau untuk terapi Masaki ini per titik sendi. Jadi kalau kita kan terapi Masaki ini klinik masih fokus di terapi sendi. Oh, berarti bukan untuk capek gitu-gitu ya, Mas? Kalau capek nanti ada kita pakainya sport massage kalau di klinik. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau yang persendi itu berarti hitungannya berapa tuh, Mas? Kalau persendi untuk terakhir kali yang saya tahu persendi itu tarifnya 100.000 kan. 100.000 persendi ya. Dan itu tidak ada waktunya berapa lama gitu ya. Pokoknya sampai beres aja gitu, Mas. Enggak ada. Hanya
patokannya sendi. Tarifnya dari per titik sendi. Oke. Nah ini nggak tahu ya saya salah atau benar gitu. Kalau setahu saya itu kan kalau yang namanya pijit tradisional itu kan dia mengutamakan tenaganya dia pada saat mijit orang. Sedangkan kalau profesional terapis ini karena mungkin lebih tahu tentang ilmu-ilmunya itu, apakah juga mempengaruhi Mas? Maksudnya dalam artian sehari itu maksimal cuman kuat berapa pasien gitu. Kalau itu tergantung metode yang dipakai. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda tergantung metode yang dipakai. Kayak contoh untuk terapi kebugaran yang pijat dan capek itu dia pasti menggunakan tenaga karena untuk melemaskan, untuk mengendorkan otot. Pengobatan banyak jenisnya karena ada yang terapi nanti terapi pakai alat ataupun yang seperti saya pun sendiri itu misalkan yang hanya kenanya pergelangan kaki atau ankle itu hanya kan, jadi tidak terlalu tenaga. Nah kalau opini Mas Rian sendiri nih, terapi yang menggunakan alat dengan terapi yang dilakukan oleh tenaga manusia lebih efektif mana sih Mas? Kalau untuk masalah efektifnya, untuk ini sepengetahuan saya tergantung kasusnya. Jadi tidak bisa tergantung kasusnya. Jadi ada yang memang dia harus pakai alat, ada yang dia pakai tenaga manusia sudah cukup, ada yang harus pakai alat sudah cukup. Jadi tidak bisa yang mana yang efektif, yang mana tidak bisa karena. Nah kalau yang cukup hanya dengan alat itu, contohnya Mas, apa tuh Mas? Kalau dengan alat misalkan kayak otot kaki, keram, nanti diberi inframerah, atau ultrason. Oke. Nah, kalau Mas Rian sendiri ini maksimal pernah berapa pasien tuh Mas nanganin gitu? Paling banyak gitu, istilahnya rekornya Mas Rian gitu, sehari bisa berapa pasien? Dalam sehari rekor itu 35 orang? Iya. Wow. Itu dari 10 sampai 10 malam. Tapi itu 35 orang, tapi saat ibadah sholat nanti istirahat, dan saat makan istirahat. Dan nanti biasanya 2 atau sampai 3 pasien saya minta istirahat dulu untuk tenaga ya. Oke. Nah ini kan saya juga sempat baca profil dan dengan profilnya juga dari Mas Rian ini dulu pernah istilahnya tergabung dalam tim futsal SKN Kebumen ya Mas, bener Mas? Iya. Nah itu pernah di tim 2018 sampai di satu musim itu. Satu musim. Oke. Nah itu juga menanganin apa tuh Mas biasanya Mas? Kalau itu saya di situ semuanya, jadi dari terapi kebugarannya untuk capeknya, untuk terapi pengobatannya, terapi pasca cederanya juga. Berarti ini soal pemain gitu ya Mas ya? Ya soal pemain, jadi kasus dari pemain kita yang benturan atau capek atau juga sampai bisa pemulihan untuk siap main lagi. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan gitu Mas, yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupain deh selama terapi orang ini, ada nggak Mas? Pijit siapa kayak gitu? Atau mungkin kenapa gitu? Kalau pengalaman sebenarnya tidak bisa dikatakan hanya satu orang, cuma pengalaman yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan itu saat setelah selesai terapi dan pasiennya merasa tenang karena benar-benar sudah hilang penyakitnya. Itu satu kebahagiaan tersendiri ya Mas ya, bisa membantu orang gitu ya. Nah ini kebanyakan yang dipijit ini pasien ini cowok atau cewek Mas? Kalau mayoritas cowok. Kita ngomongin untuk cowok. Ada cewek juga Mas? Ada. Oke. Tapi itu profesional sih ya.
Ya, profesional. Harus profesional. Harus, benar. Nah, karena gini, ini sebenarnya cerita buat subscriber atau viewernya Sinom. Iya. Sempet sih dulu waktu kuliah. Temen salah satu kampus sebelah ataupun kampus di Jogja lah, itu cewek mahasiswa. Dan coba untuk nakal gitu, tidak berhasil. Oh, itu akhirnya saya untuk bikin keluar bentar, untuk mengembalikan niat lagi untuk mengobati, langsung berhasil. Oh, oke. Itu berarti istilahnya balik lagi ya, sebenarnya itu segala sesuatu itu tinggal gimana kitanya aja mas ya. Iya. Harus niatnya seperti apa gitu. Nah, niatnya menolong ya benar-benar dimaksimalkan untuk menolong. Oke. Nah, suka dukanya nih mas sebagai profesional terapis ini apa sih mas? Kalau sukanya yaitu bisa ngobatin orang gitu ya. Melihat pasien itu senang atau merasa dia sudah sehat. Oke. Kalau dukanya? Kalau dukanya itu ada dua dukanya. Saat sebenarnya hal itu bisa saya selesaikan tapi nggak bisa. Contohnya? Karena sebenarnya kasusnya sama aja sama yang lain, cuma kan itu ada yang jodoh-jodohan itu, cocok-cocokan. Jadi memang ada yang cocok, ada yang nggak. Kalau yang memang kita nggak cocok atau nggak jodoh, mau gimana pun tetap nggak bisa. Nah itu yang kedua, saat waktu saya nggak bisa dan pasien itu harus segera ditangani. Oke. Jadi mungkin bentrok dengan waktu yang lain atau mungkin lagi nanganin pasien yang lain gitu ya mas ya? Ya, benar gitu. Oke. Nah, ini kan zaman sekarang ini kan juga banyak nih milenial atau mungkin ya teman-teman kita yang adik-adik yang baru lulus atau mungkin teman-teman yang masih nganggur gitu kan, masih job seeker. Ada nggak pesan-pesan buat mereka nih, terutama yang kadang suka membeda-bedakan pekerjaan, kadang suka yang kalau gajinya nggak sekian dia nggak mau gitu. Ada nggak pesan-pesan khusus dari Mas Rian? Monggo mas. Mungkin dikit aja untuk masalah pekerjaan ya, atau kalau saya berbicara untuk mencari rezeki. Oke. Untuk mencari rezeki itu orang itu pasti akan melihat dan menilai, tapi mereka nggak pernah melihat atau menilai proses. Jadi orientasi ke hasil gitu ya. Proses apapun, pekerjaan apapun, tapi saat nanti hasilnya sudah terlihat oleh orang lain, pasti orang lain itu akan menilai lebih tinggi. Jadi nggak usah melihat hasilnya orang-orang mau menilai apa, yang kita melalui proses apapun itu kita lihat. Oke. Karena juga sudah sebelum saya ambil keputusan untuk ini, sempat juga jadi freelance dekor, agen asuransi, jual beli makanan, kulit pun juga pernah. Oke mas. Nah, terus juga kalau harapan yang mungkin Mas Rian sendiri belum tercapai atau mimpi Mas Rian ini ke depannya mau seperti apa mas? Yang pertama klinik. Oke, memiliki klinik sendiri mas? Klinik pribadi. Yang kedua, mempunyai satu klinik khusus untuk orang yang dia butuh tapi nggak mampu. Oke. Luar biasa, mulia sekali ya. Oke Mas Rian, terakhir nih pesan untuk Sinom Channel deh. Apa monggo? Mungkin untuk sekarang pandemi ini ya kita harus ikuti pemerintah. Pemerintah kita harus pertama pakai masker, social dan physical distance harus kita jalani. Terus untuk yang mau mudik ataupun pulang kampung mungkin bisa ditunda dulu untuk jaga kita semuanya.
Oke, demi kebaikan bersama ya Mas ya. Pekerjaan setelah selesai pandemi ini pasti semua ada jalan. Amin. Oke, cukup Mas? Cukup ya. Iya, oke. Terima kasih sudah. Sama-sama Sinom juga terima kasih banyak nih. Pengalaman pribadi saya di channelnya Sinom. Oke, ya terima kasih juga Mas Rian udah mau mampir ke Sinom Channel. Semoga bermanfaat buat viewers. Amin ya. Dan tentunya keinginan Mas Rian bisa membuka klinik sendiri bisa tercapai Mas. Dan semoga juga yang pastinya pandemi ini segera berakhir agar semuanya bisa membaik kembali. Amin. Oke, paling segitu saja Mas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warga. Oke. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari sini dan mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung teman-teman semua. Jangan lupa dan jangan lewatkan dan jangan ketinggalan untuk episode-episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa.